Aku jadi serba seganan, serba nggak enakan. Jadi yang kayak selfless aja sih. Role kakak kan jatuh ke aku gitu. Ekspektasinya tuh jadinya ke aku gitu. Omongan orang tua tuh kayak buat aku tuh harus jadi sandwich gitu. Aku pengen banget usahaku dilihat, aku pengen banget sebenarnya suaraku tuh didengar kayak gitu sih. Hai, nama gue Angel Jeta Simanjuntak. Gue mahasiswa di UPN Veteran Jakarta, jurusan manajemen. Gue anak kedua dari 4 bersaudara. Yang pertama laki, kedua, ketiga, keempat itu perempuan semua. Umur 22 tahun. Pekerjaan? Ya, mahasiswa. Halo, perkenalkan. Nama saya Kanita. Umur saya 25 tahun. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Saudara saya cewek semua. Lalu pekerjaan saya sekarang freelance. Sebenarnya juga lagi mau belajar buat persiapan masuk apoteker. Kalau kakakku sama aku beda 4 tahun. Jadi kakakku tahun ini umur 29. Aku sama adikku beda 3 tahun. Itu jadi dia sekarang umurnya mau 21. Jadi kita bedanya masing-masing 4 sama 3. Halo, nama aku Fatin, umurku 30 tahun. Aku bekerja di perusahaan swasta dan aku anak kedua dari 3 bersaudara. Kakakku itu jarak usianya sama aku itu 4 tahun, jadi saat ini kakakku tuh usia 34. Dan adikku itu beda berapa belas tahun ya, aku cukup lupa sih sebenarnya exactnya di tahun berapa, cuman adalah berapa belas tahun dan dia masih kuliah baru menjelang semester akhir. Hampir dibilang kayak rasanya tuh antara ada dan tiada, itu selalu dirasakan setiap berusaha vokal atau ya maksudnya dari mengutarakan pendapat atau kayak menentukan pilihan, kayaknya apapun itu kayaknya sering gak dianggap gitu sih. Misalnya nih orang tua curhat gitu ya, nanya gitu ya, yang mana tuh kadang-kadang tuh nanya, kadang bingung juga. Nanya kan berarti kan nanya opini gitu ya, tapi saat aku utarain iya ini gini, tapi seringnya tuh kayak diiyain tapi habis itu nggak pernah didengar gitu loh, kayak nggak pernah dipertimbangkan gitu. Misalnya oh iya ternyata kayak gini ya kak, mama tuh baru ini, sedangkan itu aku udah kasih tahu tuh berapa kali kayak gitu loh. Ya relate sih, karena emang ya sebagai anak tengah gitu, jadi kakak tapi jadi adik juga. Jadi ya emang bener-bener double job desk sih. Some point emang ngerasain, cuman ibuku sih selalu ajarin kalau misalnya kasih sayang itu rata untuk semua anak, untuk ketiga anaknya gitu. Cuman aku ngerasa kalau paling invisible di mata ayahku sih paling ya. Ayahku lebih perhatian ke kakakku daripada aku sama adikku gitu. Terus ya akhirnya jadinya sekarang juga aku nggak terlalu dekat sama ayahku, dan akhirnya adikku yang dekat sama ayahku sekarang gitu. Kalau menurut aku sih mungkin karena kebanyakan anak kali ya, jadinya tuh fokusnya tuh kalau nggak satu ya 3, duanya tuh kayak ya gitu deh, kadang kelihatan kadang kagak gitu. Aku nggak tahu ya kalau di keluarga lain ya, mungkin ini terjadi karena memang ini balik lagi parenting orang tua aku kan kayak gini ya. Dan kebetulan karena aku anak perempuan sendiri, yang mana tuh kayaknya mungkin dianggapnya sama kayak laki-laki. Terus ya struggle aku tuh sering dianggap kayak mentalnya tuh sama. Apa ya, jadi aku ya jadi kayak over independent gitu. Yang itu yang aku rasain sih sebenarnya. Kayaknya ya gara-gara dari awal tuh udah ada stereotip anak pertama sama anak bungsu duluan. Apa stereotip anak pertama tuh yang kayak dia yang bakal ngelanjutin keluarga, anak-anak paling pertama, dia yang paling bertanggung jawab. Terus kalau kayak stereotip anak bungsu kan yang kayak paling dimanja, anak paling muda, paling nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, jadi yang di anak tengah ini udah stereotip terakhir aja gitu. Jadi udah oh iya kalau anak tengah gara-gara kakaknya gini, adiknya gini, ya berarti lo paling nggak kelihatan deh kayak gitu. Contohnya kalau misalnya keluarga aku ya sekolah aja gitu. Kalau misalkan mau masuk SMA, mungkin anak pertama gara-gara pengalaman pertama orang tuaku ya mau masukin anak ke SMA gitu. Jadi ya mereka yang kayak bener-bener full prepared banget nih, harus kayak gimana, harus ngapain ya gitu. Jadi abangku pun yang jadi bener-bener diperhatiin banget gitu sebagai anak pertama nih mau masuk SMA nih. Nah kalau misalkan anak bungsu gitu, karena udah ada pengalaman dan dia juga anak
anak paling muda, paling kecil, dan yang dianggap paling nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi benar-benar diperhatiin juga gitu, benar-benar yang kayak wah dia kan abangku kan kemarin kayak gini, berarti adekku nih harus lebih kayak gini lagi, harus lebih perhatian lagi, harus lebih pokoknya well prepared lagi daripada abangku gitu. Sedangkan aku di tengah-tengah karena pengalaman memang udah dapet, tapi ya dianggap kan bukan anak pertama juga ya, bukan adik paling kecil juga ya, jadi nggak perlu diperhatiin banget lah, kayak ya ini udah kakak kok, udah bisa kok ngerjainnya, kayak gitu sih. Karena kan kakakku udah nikah, jadi akhirnya kan beban kayak role kakak kan jatuh ke aku gitu. Jadinya kayak ekspektasinya tuh jadinya ke aku gitu. Dibilang sandwich juga enggak, tapi omongan orang tua tuh kayak buat aku tuh harus jadi sandwich gitu. Aku sih ngerasa gitu, cuman ya belum terlaksana karena aku juga mau persiapan belajar masuk apoteker gitu. Mau kuliah lagi. Pernah ada satu ketika dulu ya waktu awal kuliah, aku tuh pernah bangga banget kayak nunjukin hasil IPK aku gitu kan, kayak ma aku dapat IPK sekian kayak gitu kan. Ya mamaku cenderung kayak oh ya namanya juga masih awal-awal kuliah, masih semangat-semangatnya ini. Aku langsung drop kayak oh padahal gue butuh loh kayak words affirmation sedikit aja gitu, kayak biar gue tuh semangat gitu loh. Karena orang tuaku tuh nggak words affirmation, jadi ya kayak gitu cenderung kayak oh ya udah gitu sih. Aku pengen banget usahaku dilihat, aku pengen banget sebenarnya suaraku tuh didengar kayak gitu sih. Secara fasilitas yang paling diutamain itu kontras banget sebenarnya kalau aku lihat ya gitu. Dan mungkin kalau aku cerita sama adikku dia akan setuju gitu. Yang paling bener-bener ya udah puas lah secara nikmatin jayanya waktu orang tua masih bekerja, masih anak satu kayak gitu. Ya pasti sih kakakku gitu ya sebenarnya. Ya nggak pernah terucap juga gitu kayak kamu ini dong kayak kakak, kamu kayak gitu dong kayak adik, juga enggak sih. Cuman contoh terakhir gitu ya, mamaku bilang mama masih pengen ngupayain adik kamu tuh bisa S2. Terus di hatiku kayak sedih ya gitu, gue juga pengen gitu. Kamu mah sempet gini, itu baru tuh di hati doang. Terus dilanjut lah kalimatnya kayak kamu mah nanti juga dibawa suami, kamu mah ini gitu kan. Ya Allah kayak aku sedih sih sebenarnya. Padahal itu aku pengen juga mendapatkan pendidikan yang equal lah gitu loh sama kakakku ya sama adikku. Terus minimal kakakku juga sama, udah lulus masih di support juga. Support dalam bentuk kayak kursus lagi, ngambil sertifikasi kayak gitu. Minimal aku enggak, aku bener-bener setelah lulus dilepas kayak gitu. Kalau aku sendiri sih sebenarnya di keluarga aku nggak yang gimana gitu kalau soal prestasi segala macem dibandingin gimana. Nah, kalau di keluarga aku kita saling menyemangati aja sih. Kalau misalkan satu ada yang nggak bisa achieve their goals gitu, ya udah semangatin. Tapi emang ada yang dibilang emang kita sendiri juga culture emang keras gitu sih. Jadi bilanginnya pun, semangatinnya pun yang kayak kamu sih mungkin kamu tuh kemarin gak gini gitu. Makanya kamu sekarang nggak bisa, kamu nggak lolos segala macam gitu. Nah, yang punya peran untuk ngasih omongan ini, untuk nyemangatin ini, yaitu tergantung hierarki di keluarga. Ya kalau misalkan yang gagal adek, ya aku sebagai kakak aku bisa nih punya hak untuk ngomongin semangatin adek aku, semangatin. Nah, kalau misalkan aku yang gagal, sebenarnya hubungan aku sama abangku sih nggak yang gimana-gimana ya, kita hubungannya baik. Jadi nggak pernah kayak disemangatin, beneran legit disemangatin, nggak pernah yang kayak diomelin, dimarahin atau gimana. Pengen pasti ngomongin orang tua aku langsung gitu sih. Kalau aku dibilang kamu harus kurus, kamu harus pintar dan segala macam. Soalnya kan aku sebenarnya tomboy, jadi kayak aku tuh kayak harus dipaksa lebih ke cewek gitu. Jadi kayak bukan aku banget sih gitu, tapi itu udah nggak masalah sih dibanding-bandingin. Cuman karena aku belum kerja, jadi kadang suka dibandingin, kok kamu nggak nyari kerja segala macam bla 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 gitu doang sih. Kalau aku butuh sesuatu kadang aku nggak ngomong sama ibuku sama ayahku, jadinya aku ngomong sama adikku atau kakakku gitu. Terus akhirnya di-courage sama kakak sama adikku kayak udah bilang aja sih ke mama atau nggak ke ayah gitu. Udah bilang aja, nggak apa-apa kan orang tua sendiri.
nggak mau nanti ngerepotin gitu segala macem. Sedangkan kakak sama adikku ya minta aja gitu, karena aku suka nggak enak aja minta gitu. Udah biasa cari tahu sendiri, udah biasa biasa invisible dan biasa ya udahlah gitu. Permintaanku nggak pernah muluk-muluk gitu. Jadinya ya udah ada ke bawah sampai sekarang gitu. Kalau ke orang tua udah pasti nggak mungkin sih, karena yang ada kan mereka mendengarkan seakan-akan kayak mereka disalahkan kan. Dan aku sebenarnya juga dulu mungkin teenagernya aku marah ya, perilaku orang tua aku kayak gitu, lebih nge-spesialin satu orang, misalnya satu anak, terus di aku beda banget, apalagi aku anak perempuan gitu kan, kayaknya orang suka ngeliat kayaknya paling dimanja, anak perempuan sendiri tuh sukanya kayaknya wah disayang dong. Aku inget banget tuh beberapa orang kayak kalau misalnya aku dikenalin di salah satu teman-temannya orang tua aku kayak, oh anak perempuan sendiri paling disayang dong. Terus aku kayak senyumnya meringis kayak, siapa gitu kan, padahal gak juga gitu. Aku kayak karena diantara cowok itu ya aku jadi kayak ya mandiri gitu, terus aku merasa sendiri. Jadi kalau dibilang cerita sama orang tua ya enggak sih, karena aku justru cenderung takut. Aku bisa dibilang mungkin orang tuaku didikannya tuh lumayan keras dulu, jadi saat aku vokal ya aku cenderung dianggap melawan kayak gitu. Aku sering banget beberapa kali tuh, bahkan sampai saat ini kalau misalnya aku vokal ya udah aku dianggap kurang ajar. Jadi aku kayak curhat-curhat kayak gini aku nggak bakal berani ke orang tua, kayak udahlah daripada nyari ketenangan aja kita curhat di luar gitu. Kalaupun saudara mungkin ada salah satu yang sebaya, ya dia juga ngelihat sendiri sih gitu, dan dia lebih bisa jaga inilah ya, nggak ngadu gitu loh tipenya. Jadi aku percayakanlah ke sepupuku itu gitu sih. Aku emang pribadi yang cukup terbuka ya sama keluarga. Jadi apapun semua hal di hidup aku kayak aku ngasih tahu keluarga aku sih, apapun itu. Kalau kayak ke abang, ke orang tua, ke adek, ya udah cukup terbuka. Palingan sih aku pilih-pilih apa yang pengen aku share gitu. Kalau yang menurut aku kayak ini sensitif deh ke abang, ya udah aku ceritain ke adik aku. Atau ya kalau ini sensitif ke adik aku ya aku ceritain ke abangku. Ya aku pilih-pilih aja sih topik apa yang pengen di-share gitu ke keluarga. Misalkan kalau kayak abang aku harus sopan, aku harus bener-bener ya udah menjaga perasaan dia. Gimana caranya kita ya masih bisa berkerabat dengan baik, itu jadinya keluar juga serba seganan menurut aku ya. Aku jadi serba seganan, serba nggak enakan, terus juga harus ya jadi yang kayak selfless aja sih. Terus juga kalau kayak ke adik aku kayak harus serba bisa gitu, harus bantuin, harus jadi kayak cenayang. Ini adik aku kayak bentar lagi dia bakal melakukan kesalahan ini deh. Nah aku harus memprediksi itu, terus kayak mencegah dia untuk melakukan kesalahan itu. Jadi kalau aku sekarang tuh serba, wah ini apa nih masalah yang akan datang apa nih, ayo udah deh harus gue coba anulir gitu nih permasalahan ini gitu. Kalau kayak dalam pekerjaan, dalam studi, jadi harus lebih visioner gitu lah jatuhnya. Terbiasa ngandelin diri sendiri. Aku sih ngerasanya kayak gitu ya. Jadi kayak tipe yang ya udah coba dulu aja, ya udah ini aja gitu. Kayaknya lebih jadi cenderung nekat, cenderung agak punya keberanian lah gitu sih jadinya di karakterku yang terbentuk. Jadi baiknya adalah aku selama ini kayaknya nggak pernah bingung sih nentuin pilihan. Aku nggak pernah ngerasa kayak aduh gimana gitu. Aku kayak ya aku selalu percaya kalau aku punya jalan sendiri aja sih kayak gitu. Meskipun ya tanpa dukungan orang tua gitu, kayak maksudnya dukungan orang tua dalam artian mereka kan emang tipenya memang bukan words affirmation sama sekali ya gitu. Bahkan hampir bisa dibilang muji itu sedikit banget gitu. Jadi buat nentuin pilihan juga sama kayaknya sejauh ini, karena aku lagi-lagi ya udahlah biarin dia anak perempuan, kuliah dia mau milih apa kan, dia ujung-ujungnya mungkin jadi rumah tangga, belum lagi kalau ketemu suami nanti kalau gak boleh kerja ya udah gitu loh. Jadi ya udah, Problem solving di rumah. Kalau misalnya di rumah ada masalah apa, jadi aku tuh jadi harus, Kak ini harus gimana ya Kak, jadi aku harus muter mikir aduh gimana ya gitu. Padahal sebelumnya pas ada kakakku,
aku nggak mau ngapain, cuman itu kenapa kak kayak gitu doang gitu. Sekarang aku yang jadi problem solving di rumah gitu. Misalnya makanan kucing misalnya jatuh gitu, harus cepet-cepet dibenerin gitu. Biasanya aku kalau ada kakakku, nunggu kakakku lihat kakakku yang bersihin gitu, kadang gitu. Jadinya kalau aku sih ngerasa aku contoh dari kakakku, akhirnya aku terapin sendiri gitu sekarang gitu. Pesan-pesan untuk anak tengah di luar sana, jadi kakak plus adik itu berat, nyebelin. Pokoknya nano-nano deh, tapi lo nggak boleh nyerah sama hidup, lo harus tetap jalanin hidup lo. Gimana pun caranya, mau lo dibandingin sama orang, even dibandingin sama kakak atau adik lo, ya lo tetap harus berjalan. Intinya sih kalau dari gua, life must go on. Kamu itu enggak sendiri dalam menjalankan peran kamu masih punya, at the end of the day kamu punya saudara, kamu punya kakak, kamu punya adik. Terus juga kamu harus ingat kalau kamu tuh bukan cuma seorang kakak, kamu bukan juga seorang adik, kamu itu ya diri kamu sendiri. Kamu tuh harus bisa nyadar kalau kamu punya karakter kamu sendiri loh yang emang autentik. Aku seorang Jelita, kamu seorang siapa nama kamu. Jadi jangan lupain diri kamu sih sebagai ya diri kamu sendiri. Jangan kamu terlalu menganggap kamu kakak, kamu adik, kamu jadi lupa kepribadian kamu, karakter kamu. Oke, buat teman-teman anak tengah yang di luar sana, tenang aja, kalian gak sendirian. Kalian tuh bisa nemuin minat kalian, nentuin pilihan hidup kalian. Mungkin emang kita tidak terlihat ya di antara keluarga inti, tapi tenang aja, mungkin kamu bisa dapet shine itu di luar sana. Mungkin kalian bisa dianggap di luar sana, ya mungkin di komunitas, di antara teman-teman kamu, kayak gitu. Jadi menurut aku kalian tenang aja, nggak sendirian.